Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan hari ini. Dan sebelum kami melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, kami mohon hikmat-Mu, sehingga karena karya Roh Kudus, kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup, sehingga firman Tuhan akan sungguh-sungguh menginspirasi, menuntun, menguatkan, dan menegur kami di dalam perjalanan ke depan, sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Tema Sapaan Rohani hari ini adalah bertindak tanpa dipikir. Kadangkala manusia itu bertindak tanpa dipikir. Saudara-saudara, 2 Samuel pasal 18 merupakan salah satu contoh bagaimana orang bertindak tanpa dipikir dan akibat-akibat yang dialaminya. Tokoh kita hari ini adalah orang yang bernama Daud. Daud pernah mengucapkan sebuah hal yang menyampaikan siapa yang mencuri domba si miskin, dia akan mengalami hukuman dengan membayar 4 kali lipat. Dan itu yang terjadi dalam hidup Daud. Daud mencuri nyawa seseorang, dan kemudian dia harus membayar 4 kali. Dan keempat-empatnya adalah anak yang dicintai. Yang pertama adalah bayi dari Batseba. Yang kedua adalah anak yang bernama Amnon yang mati di tangan Absalom. Yang ketiga adalah Absalom. Dan yang keempat adalah Adonia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari apa yang dikatakan dalam pengalaman hidup Daud ini, mengajak kita untuk selalu berpikir dengan sungguh-sungguh sebelum bertindak, bahwa setiap tindakan dosa, perbuatan jahat kita, itu tidak lolos dari penghukuman Tuhan. Termasuk Daud yang dipilih, diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja. Dia tetap menjalankan hukuman itu. Dan hukuman itu sungguh pahit. Sehingga berpikirlah sebelum saudara bertindak di dalam dosa. Karena tidak ada dibiarkan seorang pun yang hidupnya berbuat dosa tanpa dihukum Tuhan. Lalu bagaimana dengan anugerah Tuhan? Bagaimana dengan pengampunan Tuhan? Bagaimana kalau ternyata kita pernah berbuat salah dan akan berakibat fatal kepada keluarga kita? 2 Samuel 18 adalah contoh bagaimana Daud yang pernah mencuri nyawa seseorang dan kemudian berakibat fatal kepada keluarga yang dicintainya. Di situ Daud bagaimana memperbaiki dirinya. Ternyata penghukuman Tuhan itu tidak membatalkan segala belas kasih Tuhan. Penghukuman Tuhan itu tidak membatalkan seluruh perjalanan panggilan Tuhan dalam kehidupan Daud. 2 Samuel 18 menceritakan kematian Absalom. Dan di situ saudara, untuk pertama kali dalam sejarah kerajaan Israel, terjadi perang saudara, apalagi perang antara anak dengan ayah. Sebuah kudeta di mana Absalom ingin membunuh Daud dan nyaris Daud akan mati. Di situ pertama kali dalam sejarah peperangan itu dari keluarga antara ayah dengan anak. Tapi tahukah saudara, ketika Daud telah melakukan dosa dan perbuatan yang jahat, dia bertobat, dia memperbaiki diri dengan cara dia menerima penghukuman Tuhan tanpa mengeluh dan tanpa bersungut-sungut.
Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Daud pun tidak mempertanyakan di mana pengampunan dan belas kasih Tuhan. Justru dalam penghukuman, ketika dia harus menerima kenyataan, bayi dia bersama Batseba itu mati. Di situ dia belajar bagaimana menerima penghukuman Tuhan sekaligus juga belas kasih Tuhan. Ketika peristiwa Amnon meninggal, bahkan ketika peristiwa Absalom meninggal, di situ dia melihat dan ditunjukkan kepada kita semua. Ternyata dalam penghukuman Tuhan membawa Daud pada pertobatan, di mana dia sungguh-sungguh menyesali, mengakui semua kejahatannya, sambil dia juga mendekat pada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan siapa-siapapun, hanya minta belas kasih Tuhan. Inilah peristiwa 2 Samuel 18. Sampai akhirnya Tuhan memberikan belas kasihan di tengah-tengah penghukuman itu. Daud selamat, tetapi Absalom meninggal. Absalom juga mati karena orang-orang kepercayaan Daud tidak mendengarkan perintah Daud, tetapi menghunjamkan tombaknya sampai juga Absalom mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hari ini kita pernah bertindak tanpa dipikir, sehingga kita dengan seenaknya berbuat dosa, biarlah kita berhenti untuk tidak berbuat dosa tanpa memikirkan akibat itu sangat serius, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masa depan banyak orang. Berhentilah untuk berbuat dosa. Yang kedua, jikalau kita ternyata sudah terlanjur berbuat dosa, jangan diulang. Kembalilah seperti Daud, mendekat pada Tuhan, menerima penghukuman Tuhan sebagai bentuk dia memperbaiki diri, di mana dia sungguh-sungguh merendahkan hati diri di hadapan Tuhan, dan dia sungguh-sungguh bertobat. Dia memperbaiki diri, menerima semua penghukuman itu, dan dia menjalankan seluruh kehidupannya sekalipun dalam penghukuman itu. Dan apa yang kita lihat? Kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, kesempatan Tuhan diberikan pada Daud. Daud menerima dengan ikhlas. Saat ketika dia mendengar Absalom meninggal, dalam 2 Samuel pasal 18 ayat-ayat yang terakhir, Daud menangis luar biasa. Seolah-olah dia mau mengatakan, kenapa Absalom yang meninggal dan bukan aku. Itulah akibat dari dosa. Tetapi dia tidak lari dari penghukuman itu. Dia mencintai, tapi dia harus menerima kenyataan anaknya mati. Dan dia menjalankan hidup itu, tetap tidak meninggalkan Tuhan, memegang Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan memperbaiki hidup. Kiranya sapaan rohani hari ini mengingatkan kepada kita, jangan bertindak sebelum dipikir bahwa perbuatan dosa adalah berbahaya, mengakibatkan penderitaan untukmu dan untuk seluruh orang yang kau kasih, keluargamu, dan masa depan. Berhentilah berbuat dosa. Dan jikalau sudah terlanjur berbuat dosa, jalanilah hukuman itu. Karena di balik penghukuman itu, Tuhan tidak membatalkan bahwa engkau adalah anak-anakmu dan keluargamu dalam pemeliharaan Dia. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami kalau selama ini hidup tidak pernah memikirkan bahaya besarnya kerusakan akibat perbuatan dosa kami. Sekalipun kami mengenal Engkau adalah Allah Maha Pengasih dan Pengampun, tapi setiap perbuatan dosa, setiap hal yang telah melanggar kesucian Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Kiranya Tuhan, kami boleh tetap merendahkan hati mohon pengampunan-Mu, jikalau dalam hidup ini kami pernah dan sudah berbuat jahat kepada siapapun di hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk supaya kami diampuni oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami berhenti berbuat jahat. Dan supaya kami pun menjalani hukuman Tuhan itu sebagai kesempatan kami dibentuk, diperbaiki oleh Tuhan. Biarlah kami boleh dengan sabar dan tekun menjalani semua akibat perbuatan salah kami, sambil kami tetap terus belajar merendahkan hati di hadapan, mengosongkan diri di hadapan-Mu dibentuk oleh-Mu, dan supaya kami betul-betul ikhlas mempercayai bahwa di balik pelajaran dan hukuman Tuhan itu ada belas kasih Tuhan yang luar biasa. Tuntunlah perjalanan hidup kami, selamatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau tebus, yang Engkau selamatkan, agar hidup kami kudus seperti yang Engkau harapkan, agar hidup kami seturut dan berkenan di hadapan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.